Ya. Nah, aku pernah dengar gosip-gosip tetangga bahwa seorang Mego Arianto itu pernah terlibat dalam kasus prostitusi. Berarti ke Mego termasuk yang normal atau LGBT? Gak usah inisial, langsung aja. Lo gak suka dengan orang, tapi lo mau follow orang. Follow, tapi lo mata lo lihat, lo gak suka sama bencong, lo gak suka sama gue, tapi media sosial gue lo liatin. Hai semuanya, welcome back to Desi Tombong Kofifah Channel. Iya kawan. Malam ini spesial untuk Anda semua. Kita bakalan mengulik cerita dari pesohor selebritis Kota Sungai Penuh. Siapakah dia? Seorang artis ternama tanah air, khususnya di Kota Sungai Penuh, yang merajalela, melalalala wilayah Kota Sungai Penuh. Siapakah dia? Siapa? Akan kita kupas tentang Gerinda, guys. Gerinda jauh. Siapakah dia? Kayak penampilannya Mbak Santi, aku tulis kemana gitu. Ternyata Mas Andi sudah operasi plastik. Jadi glowing. Oh, kok bisa ngomong? Gak bisa ngomong. Oh, haus. Aku ketuaan Mbak Santi. Oh, Kakaknya Mbak Santi. Apa gawe konek? Oke, malam ini ternyata bintang tamu kita adalah Cime Mego Arianto. Kakaknya Mas Andi. Karena bajunya sama, tunik-tunik guys. Iya Jagawa guys. Bintang tamu kami kali ini tuh Jagawa banget. Gawa banget. Seperti dulu Melia. Ya, silakan malam ini welcome to Tombong Tanpa Jeda. Oke, terima kasih semuanya dari Desi Tombong. Terima kasih udah datangin Mego, atau biasanya aku dipanggilnya Cime sih di arah Sungai Penuh. Terima kasih udah datangin. Nah, sebelumnya Kak Mego, sebelum kita mulai mengulik cerita Anda, cerita kehidupan Anda, nah silakan Anda perkenalkan diri Anda. Mungkin ada yang belum tahu. Oke, mungkin aku lebih pakai bahasa Indonesia ya. Ya, boleh. Berhubungan Campur dengan sari, ya boleh campur sari ya. Boleh. Seperti hidup aku dicampur-campur. Tapi kolam ubi. Ya, aku Mego Arianto. Gelarnya nggak usah ya. Nggak apa-apa. Ya, aku gelarnya SPD ya. Alhamdulillah tamatnya guru. Biasa dipanggil Cime ya. Cici Mego. Jadi pak kalian yang belum tahu apa itu Cime itu adalah Cici Mego. Cici itu kalau dalam bahasa Cina ya itu kakak, istilah kakak Mego seperti itu. Lebih Nama udah Cina. Iya, kakinya Cina. Kakinya Amerika. Cina kakinya Amerika. Ibaratkan Agnes bilang ada darah Cina. Nah, setelah kita mengenalkan ada seorang Mego. Nah, Kak Mego, aktivitas kesehariannya apa? Malam. Oh, malam. Oh, malam. Aduh, aktivitas sehari-hari masih apa ya kalau bahasa gaulnya entertainer. Oh,
Seperti itu. Berarti kesehariannya Kak Mego adalah young entrepreneur ya, pengusaha muda alias pengukur jalan dari Sungai Penuh. Iya, Sukopertis wilayah 10. Dan di juga Padang, Sumatera Barat. ada juga CCTV berjalan. Ada masyarakat Sungai Penuh kalau mau tahu gosip di sini lah ya. Iya. Gosip positif. Mbak Ryan kemarin gitu lah. Yang itu yang kemarin yang julu-julu. Yang putih ya. Iya, betul ya Mbak Ryan. Oh, Rinda. Iya, Sebenarnya Rinda. si Rinda tuh kan. Iya, benar anaknya itu jualan. Yang laki ini Pak Jurgi tuh. Kemarin waktu tuh pas lakinya ketemu sama Mbak Ryan. Kita mabuk-mabuk bareng. Nah, Kak Mego mungkin masyarakat kota Sungai Penuh dan sekitarnya itu mengenal Kak Mego ya apa ya, selalu happy di story-nya, selalu ya. Sebenarnya punya apa ya? Di balik happy-nya Kak Mego tentu ada perjalanan yang menjadikan sampai ke titik sekarang ini. Ya benar. Itu perjuangan Kak Mego. Nangis membayangkan betapa kejamnya. Nah, benar sih hidup itu harus dijalani ya. Hidup itu harus dijalani apa adanya. Mungkin suka dan dukanya pasti ada. Dukanya adalah aku dari keluarga yang nggak mampu ya, atau bisa dikatakan keluarga yang sederhana. Dan orang tuaku aku emang dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Pertama, yang kedua adalah aku emang nggak dididik secara formal oleh orang tua. Iya. Secara formal dalam artian itu adalah aku tidak dididik di mata orang tua, tapi karena faktor orang tua aku kerja di Malaysia, dia punya dididik secara non formal. Iya. Mentalnya sudah kuat ya. Iya. Berdiri di kaki Apa sendiri. didiknya sama om? Iya. Setelah 17 tahun. Nggak ada om-om kita nggak kaya. Nggak ada om-om kita nggak kaya. Mau HP, mau iPhone, om-om. Berarti semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya dibayar oleh om. Om yang mana ya? Oh iya. Kak Mego, aku pernah mendengarkan bisik-bisik tetangga ya. Bisik tetangga. Iya. Bisik-bisik tetangga kini mulai Dengerin kita di lagu ya, Ya, harus dong, hidup itu harus dibawa enjoy ya. Iya, benar banget. Ya. Nah, aku pernah dengar gosip-gosip tetangga bahwa seorang Mego Arianto itu pernah terlibat dalam kasus prostitusi. Wow. Ya, oh ternyata ini namanya mawar, guys. Sebenarnya itu bukan kasus ya. Iya. Itu mungkin itulah ada kata istilah. Ya, jangan pernah lo kenal orang itu atas namanya aja. Lo harus kenal orang itu bukan karena namanya, tapi adalah kenali mereka tuh dari jalan hidupnya, dengan bagaimana dengan berkontak langsung dengan individu tersebut. Nah, itu sebetulnya bukan aku terlibat, tetapi waktu aku kuliah dulu itu adalah apa namanya itu skripsi. Ujian akhir aku adalah mengangkat yang namanya prostitusi. Makanya kenapa aku sampai suka ke prostitusi itu karena di Padang ya, itu temannya Padang. Itu aku di Padang itu banyak berteman dengan mereka yang pekerjaan mereka adalah second word-nya adalah prostitusi. Yes. Dan prostitusi itu ada tingkatannya, ada muncikarinya, terus ada PSK-nya, dan yang ketiga ada konsumennya. Dan kebetulan aku kenal dengan tiga elemen itu. Ini pernah nggak dijual? Pernah ketemu nggak dijual? Atau ini masih laku nggak? Oh enggak. Iya. Masih laku boleh. Boleh. Oh, dijual secara halal. Nah begitu. Kalau mau jual SAS XL. Makanya cewek. Nah begitu pemirsa, don't judge people with the cover. Iya, itu ya benar. Itu saya luruskan, itu bukan saya terlibat prostitusi ya, tetapi saya menulis catatan akhir dari skripsi saya itu adalah prostitusi online, mengangkat yang namanya bagaimana
bagaimana sih prostitusi yang ada di Kota Padang, terutama itu kan Kota Padang Barat. Ya, tentu ada perbedaan ya cara pertemanan di Kota Padang sama di Kota Padang. Bener banget. Kalau di Padang itu orang pada dasarnya mereka itu pada bodoh amat lah. Ya. Pada bodoh amat. Beda dengan kita di sini, bukan saya mengejudge kita di sini Iya. ya. Mungkin karena culture kita masih kental banget. Jadi banyak aturan-aturan yang menyangkut pautkan dengan yang namanya culture atau budaya kita. Ya, nah gini Kak Mego, menurut Kak Mego, pandangan Kak Mego, bagaimana cara bertemannya anak-anak muda Kota Sungai Penuh? Seorang apa ya? Lulusan dari apa Kak Mego? Oh, saya lulusan dari STKI PPDI Sumatera Barat, yaitu guru. Guru di pendidikan sosiologi. Sosiologi. Bagaimana menurut pandangan Kak Mego tentang cara bertemannya para remaja-remaja atau muda-mudi di Kota Sungai Penuh? Kalau secara sosiologinya yang saya lihat adalah mereka itu lebih memprioritaskan berteman mereka itu karena uang. Yes. Terus karena popularitas seperti itu. Ketika mereka melihat orang itu wow, ternyata mereka keren atau apalah sesuai dengan kebutuhan mereka, terus mereka akan berteman. Ketika nggak ada lagi yang pengen mereka butuhkan, mereka akan lari seperti itu. Sesuai dengan pengalaman tadi. Aneh. Nah Kak Mego ini ada satu lagi pertanyaan, boleh lah ya? Ini 1000 pertanyaan kok boleh dong, so ini pertanyaan boleh. Oh boleh, super sensitif banget ya. Gak apa-apa ya Kak Mego. Sambil ngerokok ya, Beb, santai Beb. Ada Mbak Siri. Ada Nihon. Siri Tanyo. Ada, aku bawa ini kok. Iya nggak ada. Ya, mau nggak tasnya dulu. Lepas ya, di sini ada apa? Ada nggak? Fashion dunia. Kalau ada Allah. Hidup bos ini mau digunain di mana Kak Mego? Ini nanti itu. Keponakan aku suka itu. Oh tante katanya kan, itu mau balon. Dia mau balon gitu kan. Ya positif thinking ya, Beb. Makanya hidup terus positif thinking, jangan Balon gitu langsung terus. pompanya juga ya. Iya. Nah lanjut ya Kak Mego ya, satu pertanyaan lagi buat Kak Mego. Ini sudah sensitif banget. Gini ya, Kumpat. apa ya, kehidupan Kak Mego tuh kesehariannya penuh dengan apa ya, berondong-ondong manja ya, cowok-cowok manja. Ini nah pertanyaan dari kami semua, sorry to say banget ya Kak Mego, itu banyak sih yang mengejudge orang-orang seperti kita ini adalah sorry to say terlibat dalam LGBT. Nah, Yes. ya banget kan? Banget. Nah, menurut Kak Mego bagaimana pandangan masyarakat itu terhadap cara berteman kita dengan seperti itu, kan banyak yang ngejat. Nah, Kak Mego kayak gini, Kak Mego kayak gini. Gitu. Silakan. Oke, terima kasih buat yang ini. Ini aku serius jawabnya. Iya. Ini ya, berhubungan dengan aku mengklarifikasi. Terima kasih aku sekali lagi dengan keluarga Desi Tombong. Ya, Desi Tombong. Ada. Ya jawab. Enggak dikasih minum, Beb. Oh ya, silakan minum. No alkohol. Kalau dilihat kayaknya ini. Oh, tunggu dulu, lanjut. Dijawab dulu pertanyaannya. Kalau minum nggak apa-apa. Kalau dibaca nanti aja. Iya. Oke. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banget buatnya kalian semua yang udah menonton di sini. Aku mau klarifikasi juga terkait dengan LGBT. Aku pernah terkait dengan kasus ini, bukan terkait dalam hukum ya, tapi digiring beberapa opini mereka tentang LGBT. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Kalian jangan pernah mengejudge orang, ketika melihat seseorang atau individu itu yang jalannya misalkan cowok, yang jalannya kayak cewek atau sebaliknya, mereka LGBT. No. Matanya jangan ke saya dong. No. Iya. No. Gitu kan. Ininya adalah kita nggak bisa menjudge tipikal seorang itu, dia LGBT. Iya, betul. Dia ini seperti ini. Dia ini seperti itu, nggak bisa. Makanya dari awal saya harus menekankan, jangan Anda kenal orang itu atas namanya aja. Kenal mereka dari ceritanya, bagaimana caranya adalah dengan cara yang terlibat langsung untuk kenal dengan mereka, bersalam. Bukan sekedar lo hai, lo udah kenal dengan orang, belum.
dalam sosiologi dikatakan adalah ketika kalian mengenal orang itu 6 bulan 6 bulan baru kalian bisa, itu 6 bulan kalian harus berkontak langsung dengan orang itu, baru kalian akan tahu mereka itu apakah dia pemarah, pemalu, sikapnya seperti apa. Ya, mereka itu adalah jangkanya 6 bulan secara sosiologinya. Ini ya sesuai dengan bidang aku ya. Iya. Waktu itu aku pernah Berarti ini berapa SKS? 2 SKS? Nah, aku pernah dengan kasus seperti itu. Aku orangnya sebetulnya DDR dan semuanya, aku adalah orang yang bodoh amat, gak peduli. Tetapi batas kesabaran orang itu pasti akan ada. Ketika lo udah nyebutin nama gua, oke, it's okay. Tapi lo nyebutin nama gua, nama keluarga gua, nama orang tua gua akan marah. Karena gua paling benci orang yang menyangkut pautkan orang tua gua. Walaupun gua secara pribadi tidak diajarkan secara formal orang tua, tapi aku punya orang tua yang mendidik aku walaupun dengan jarak jauh, yang begitu praktek banget. Nah, makanya kemarin itu sempat dibilangnya terkait dengan kamu cerita dengan adik-adik ini gini, pasti udah dipakai, udah pakai. Iya. Wow, hello. Bencong juga punya selera tertentu loh saya. Seperti kalau perempuan yang normal nih contohnya. Nggak mungkin ngeliat jantan gue suka, gue langsung kasih akparnya. Nggak mungkin loh, ya kan? Pasti ada tertentu akparnya itu mau dikasih ke siapapun, nggak mungkin. Kalau dia beda loh Kak. Oh dia cewek kan, baru ketemu langsung. Oh langsung. Ya Allah. Kalau aku tuh cepet sekali kalau mau ngangkat. Ya, nyatanya juga Pak. Nah, pada intinya adalah kita nggak LGBT kan kita pernah langsung bilang orang itu LGBT gitu. Dan kalau untuk ditanyakan apapun, saya secara pribadi nggak mau hidup seperti ini sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk memilih, pengen kok jadi cewek yang cantik, pengen kok jadi cowok yang ganteng, yang normal. Tapi gimana lagi saya ditakdirkan menjadi hidup seperti ini. Oh, bilang, kamu harus tegap dong. Nggak bisa, nggak akan bisa. Jangan kayak cowok. Nggak akan bisa. Tetapi saya menikmati hidup saya seperti ini dengan cara hidup saya sendiri. Saya bodoh amat, tidak ganggu orang. Lo jangan gangguin saya. Jadi waktu itu ya DDR saya dibilang LGBT lah, melakukan hubungan seksualitas dengan adik-adik ini. Oke, saya terima. Iya, saya melakukan hubungan seksualitas dengan adik itu. Kalau suka sama suka gimana? Ember. Sama-sama menikmati. Sama menikmati ya. Iya. Kalau misalkan orang dia dia normal, melakukan seks sama saya. Apakah dia LGBT? Enggak. Belum tentu. Banyak faktor-faktor tertentu. Apakah mereka karena ada desakan tertentu melakukan hubungan seks dengan sejenis? Nggak bisa. Tiba-tiba sangit kan? Sange bisa. Makanya jangan cepat menjustifikasi orang. Seperti aku, kami banyak loh berondong-berondongnya ini. Itu aku orangnya adalah penyayang. Penyayang kucing manja ya. Aku memang betul banyak banget orang yang menjustifikasi aku, apalagi adik-adik aku yang main sama Mego ya, main sama Mego ini. Yang bilang main sama Mego tuh orang jelek pula tuh. Yang siapakah itu? Bukan selera Anda saya untuk bermain dengan saya. Saya punya kriteria adik-adik yang harus dekat dengan saya. Bukan karena fisik, karena attitude. Attitude number one. Iya, makanya saya bukan milih-milih adik ya, bukan karena mau ganteng, mau jelek, mau seperti apapun. Kalau Anda punya attitude dan sesuai dengan karakter saya, welcome. Kalau enggak, goodbye. Nah, saya tidak bisa memberi kenikmatan. Iya, jadi jangan pernah ngejudge orang itu LGBT ya. Ya, kalau lo nggak suka tutup mata, kalau lo nggak suka blok media sosialnya, jangan di follow. Lo nggak suka dengan orang, tapi lo mau follow orang. Kalau masalah lo lihat, lo nggak suka sama bencong, lo nggak suka sama gue, tapi media sosial gue lo liatin. Lo suka dengan pantat gue, hilang. Asli loh, Bel. Maksud perawan apa? Ya. Dia bilang kita LGBT atau dia LGBT ya? LGBT itu LGBT. Berarti ke Mego termasuk yang normal atau LGBT? LGBT. Dia ngaku juga ya. Sepanjang kata-kata dia tadi ternyata dia ngaku juga. LGBT di bagian mananya? Bisek. No, ngondek. Ngondek
Mereka manjakan nih. Lah dia mondek ya. Buat Meli. Buat Meli ya. Tapi masih menjaga karena kita hidup kembali lagi di Sungai Penuh, di Ciledugnya itu adalah culture budayanya kuat. Saya masih ada batas-batas tertentu. Gimana perbedaan kehidupan Mbak Mego yang dulu dengan yang sekarang? Pasti berbeda dari ceramah dari Mama tadi ya kan, panjang lebar. Pasti ada perubahan dari yang kemarin dengan yang sekarang. Perubahan yang signifikan dari seorang Mego Arianto itu apa? Sama aja ya. Nggak misalkan dari penampilan, dari cara berbicara, dari berteman. Iya. Oh, mungkin lebih sedikit. Atau suka berpenampilan glamor. Luxury. Apakah dulu banyak yang membenci, sekarang banyak yang cinta? Atau gimana lagi itu? Alhamdulillah Heci, alhamdulillah. Dari dulu saya nggak pernah berubah. Saya tetap Panas apa ya? adanya. Panas. Dari dulu saya hidupnya dari dulu saya di Padang sampai sekarang pindah ke Sungai Penuh pun saya hidupnya apa adanya, bodoh amat, nggak ada budi. Sampai sekarang saya tetap akan menjadi diri saya sendiri. Apapun sampai kiamat apapun saya akan tetap menjadi diri sendiri. Apapun yang saya rasa senang, saya akan senang. Yes. Kemabu peduli semua orang, peduli semua orang. Berondong aja, rondong. Oke, lanjut. Apa beda Brona sama Omo? Tandu. Beda. Jadi yang mana nih? Yang tadi. Mungkin Bang Mego lebih sekarang lebih banyak ke fokus ke usaha. Sekarang lagi merintis usaha make up, terus juga salon kecilan. Mungkin lebih sedikit lagi membatasi untuk berteman yang gak jelas. Lebih kurang dulu. Saya lebih suka dengan kulineran malam, itu karena faktornya di Padang. Saya berteman dengan orang yang pada dasarnya adalah beraktivitas di malam hari. Mungkin kalau di Sungai Penuh itu udah nggak ada lagi seperti itu, karena di Sungai Penuh kan nggak ada yang labing. Mungkin lebih sedikit berkurang seperti itu, mengurangi waktu-waktu yang tidak jelas. Yes. Oke, pemirsa, terlalu serius ya rasanya Kak Mego ya. Boleh. Sudah panas rasanya, hawanya sudah panas, atas bawah sudah panas. Bawah. Bagaimana kalau kita panasin dengan seorang bakat dari Cime? Apakah itu bakat meramal? Oke, kita coba. Silakan Raya Bunda. Posisi. Oke, anggap aja ini kopi ya nih. Nggak punya kopi ya, tapi kalian kak sirup. Kopi bening. Sirup lebaran. Silakan diminum. Marjan. Silakan Ryan, kita coba ya ramal dari seorang Cime. Ini ramalannya sangat akurat sekali guys. Apa yang mau diramal? Hah? Ya, diramal. Lanjut. Ibaratkan ya, Ibarat apa? Marayen. Bahaya Mbak, lakinya nggak sih? Iya mak, laki saya itu jarang pulang. Tapi dia pulang sekali dalam 1 tahun itu cuma ngambil keraknya aja. Jadi Marayen tuh keraknya. Iya, cuma ngambil keraknya aja. Nanti basah lagi bergerak Oh, lagi. pantasan di dalam kopinya juga 69, Mak. Oh, nanti. 69 ini biasanya itu untuk orang-orang yang suka pulangnya lama, Mak. Oh. Coba bahasa Minang aja Oh, lebih. Minang ya boleh. Ya, bahasa Masuk orang awak. Iya. Kalau dicari bantu di dalam kopi kok bantu. Kalau dicari bantunya kok angko ampe. Bantunya kok ampe perjalanan bantunya. Pokoknya angko ampe keberuntungan. Mungkin ada piti masuk bantunya kalau dicari Marayen. Kok bantunya kok piti masuk dari laki Marayen. Tatuki tati lantang tadi. Bantunya Marayen tuh bantunya ka jungkir balik bantunya kok mah. Yo, tagak di atas juga di bawah bantunya. Aku anak 9 tak nampak tari Marayen. Aku anak 9 aja gunakan juga anak 9 Marayen. Anak 9 tak terlalu suku, yang suku tuh Gisel. Oh, menonton. Keberuntungan bantunya mendekati bantunya. Aku M bantunya kok Mas Joko. Ada yang mendekati. Ada mendekati Mas Joko. Kuning-kuning masih bantunya timba dago badan bantunya bisa dalam kopi bantunya Marayen.
badannya Kiniko agak ketek-ketek di tangan. Siap tuh. Dia agak ketek-ketek di tangan mau musik bantuannya. Nggak bawa bang di tangan. Kopi Pak Kades lagi. Coba kopi Pak Kades. Pak Kades. Ya. Bang, ya Allah. Letak kopiku di sana. Bercocokkan. Nah, bercocokkan bantunya dan terletakkan dalam rumah tangga, bantunya renggang-renggang dengan bini bantu dicelek Kiniko. Ada PA enggak bantunya jadi celek Kiniko? Bantunya langsung bilang beda sama anak marahin kok sampai satu bantunya. Sampai satu. Udah Sampai satu bantunya menunggik ke belakang ke samping. Nggak bisa digoncang biar dapat aku kecil aku. 68 ada perubahan. Pak Kades, Ya. waduh panjang-panjang punya Tadi. siap. Jadi, beda ciri kok. Ciri putri bantuan. Apa dalam pikiran kau? Mesti bantuannya jaga bantuannya berbicara dalam kopi. Perjalanan jauh bantuannya Kiniko meninggalkan bantuannya sih akan ditinggalkan. Ini peranjang mbak. Kami kok Aco tuh ketuka posisi bantuannya. Padahal Aco di bawah Pak Ryan bantuannya. Bu Kades, Iya. lurus Pak Kades. Aku yang lurus nih. Cui. Lurus bengkok ke tengah bantuannya di dalam kopi ku bantuannya Kiniko. Mbak aku bisa lurus kami kok. Dalam bantuannya kok. Bantuannya kok dalam bantuannya. Aku ke teta tembak dalam. Peluru. Ryan ini Selain peluru apalagi yang tembak dalam. julo tembak. Yes. Bantuannya, bukan ada sering minum julo tembak yang dibayar juga. Utang. Bantuannya kok ada angka tidak keberuntungan bantuan di jalan dengan kopi bantuannya ada keretakan yang bantuannya keretakan yang tidak bisa diatasi bentuknya perceraian. Masuk Pak Ryan. Masuk Pak Ryan. Sekedar lucu aja. Oke. Keadegan di rumah hanya orang-orang tertentu Profesional. seperti si Mekan. Nah Beb, selanjutnya kita masuk ke session hot. Apakah itu? Apa ya? Apa? Nah di sini apa yang buat Kamego? Nah di sini Kamego wajib menjawab ya. Wajib. Tanpa ada settingan dan atau bla 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 ya. Atau titik. Ada titik. Harus dijawab secara jujur. Apa namanya kuis itu? Kuisnya bernama Iya Gawa atau Tidak Gawa. Iya gawa itu adalah iya banget dan tidak gawa itu adalah tidak banget. Oke? Itu bahasa sini ya. Iya. Bahasa sini di Indonesia kan. Iya gawa, tidak gawa. Dan nanti kalau kami diberi pernyataan, tinggal kami jawab iya gawa atau tidak gawa dan silakan dijabarkan secara cepat dan tepat. Oke. Oke, kita mulai dari permainan ini. Masih bersama MC. Masih bersama Ryan. Kali ini saya coba satu lagu untuk kita semua. Sebelum saya menyimak suara emas saya, adanya saya coba memberi pertanyaan kepada bintang tamu kita, Cimei. Ya, lanjut. Pertanyaan pertama. Iya gawa atau tidak gawa? Iya gawa. Bahwa belum. Oke, iya gawa atau tidak gawa bahwa Mego atau Jimmy punya musuh dan itu teman sendiri. Tidak gawa.
Jawab di sana. Tidak gawa. Peres kayaknya. Biasanya di apa tombol tanpa jeda ini semua artikel itu Langsung ya. Itu kita dapatkan di Instastory pada hari Jumat. Sebelum sholat Jumat dia bertausiah dulu. ada buktinya. Kenapa aku jawab tidak gawa? Memang tidak gawa. Aku tipe orang tidak pernah bermusuh sama orang aku. Mungkin orang dia pengen bermusuh sama saya. Oke. Lanjut. Oke, untuk pertanyaan kedua kita lanjut. Iya gawa atau tidak gawa bahwa Mego pernah insecure dengan hasil make-upnya sendiri? Oh, kok bisa ya? Iya gawa. Iya, kok bisa? Biasa jelasin. Ya. Bisa karena aku tipe semua skill yang aku punya dari makeup, dari MC, dari motong rambut itu adalah otodidak. Jadi aku orangnya tipe orang yang suka belajar. Jadi ketika aku make upin orang, aduh kayaknya jelek deh, kayaknya nggak percaya diri. Padahal orang bagus kok bang, bagus kok bang. Aku tetap mempergunakan diri aku karena aku orangnya suka belajar, belajar. Nggak suka orang yang sifat dua. Iya betul. Ya, betul sekali. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mau belajar. Ya. Iya. Pertanyaan yang ketiga. Untuk limbat. Limbat jumbo. Lanjut. Nah, ketiga, iya gawa atau tidak gawa bahwa Mego pernah menyerang salah satu guru di sekolah yang ada di kota Surya. No, siapakah itu? Jawab. Iya gawa atau tidak gawa? Iya gawa. Oh my god. Wah sekali nyalinya guys. Aku Sebenarnya menyerang cuma mengklarifikasi aja. Karena aku orangnya dari tadi aku udah bilang aku bodo amat, tapi aku paling pantang kalau misalkan aku udah disenggol duluan. Ketika aku disenggol, aku kan lebih menyenggol kalian. Jadi notice buat kalian ya, kalau pengen bermusuh sama saya, baca buku banyak-banyak, cari pengalaman yang banyak, dan harus hebat ya sayang. Iya, aku bukan cuma kemarin tuh mengklarifikasi aja. ajarin kami dong cara sekuat Kamego itu gimana, seberani Kamego itu gimana. Apa ada ritual? Ya, setiap malam tuh bakar minyak sambil Mana? Tadi itu baca buku. Iya. sekali itu baca buku. Untuk pertanyaan keempat guys, ya gawa atau tidak gawa bahwa Mego sebenarnya hanya modus untuk mencari berondong. Salah gak? Ya gawa atau tidak gawa bahwa Mego sebenarnya hanya modus untuk mencari berondong saja saat honor di salah satu sekolah. Ya gawa atau tidak gawa? Tidak gawa. Pasti ada berondong satu. Buktinya ada. Buktinya ada. Tidak gawa. Ya. Kamu sudah siapkan. Oh tidak gawa. Aku tahu orangnya dari. Nanti kamu kasih inisial. Aku tahu. Nggak usah inisial langsung. Oh my god. Terbatas semua. No, makanya. Oh my god. Nah, makanya kalau aku klarifikasi, mungkin untuk teman-teman aku, adik-adik aku tuh yang sebelumnya belum dekat sama aku, mereka akan tahu, oh ternyata mau minggu kayak gini, ternyata mau kayak gini. Karena aku orangnya, lo kenal gua bencong, gua ketika lo berteman dengan gua di media sosial, gua akan menjadi seorang bencong. Maka lo ngapain nge-like foto gue? Lo ngapain stalking about my Instagram? Yes. Jadi aku akan coba seberapa mentalnya dia dengan bencong. Ketika aku coba berkomunikasi dengan dia cepat iya, berarti dia pernah berkontak sosial dengan bencong. Nah. Tapi kalau dia menolak, wah berarti dia orangnya bisa diprotek. Nah, makanya aku udah ya teman aku pasti akan tahu. Ya teman aku tahu. Banyak orang yang aku jebak di dalam permainan media sosial. Ada yang sentiks yang tanda kutip, dan ada juga adik-adik aku yang dulu aku pernah cek itu kayak gini. Akhirnya menjadi adik terdekat, abang jaraknya lantai gini. Nah, gitu. Jadi yang tadi itu termasuk yang mana?
Aku kenal sama beliau itu ketika aku udah masuk. Aku udah jalan sekitar 2 bulan yang masuk. Mungkin dia nggak tahu cerita seperti apa di luar sana, yang seharusnya diklarifikasi dulu, ditanya dulu. Aku sering chat dia, emang benar. Aku orangnya suka berbohong. Aku klarifikasi di sini. Aku emang sering chat beliau. Waktu itu dia pacaran dengan salah satu murid aku juga waktu itu. Dan aku coba cross check. Pertama aku suka dengan dia adalah dia emang tipikal cowok yang tidak suka menyakiti perempuan di bidang seks. Dari situ aku yang kedua adalah dia memang tipikal orang maaf, aku tidak mau sebutin daerah. Ada beberapa daerah yang terkenal dengan LGBT-nya sampai kaum, aku mohon maaf sangat miris sekali remaja-remajanya yang menjajakan dirinya. Dikarenakan karena apa? Pergaulan atau penyimpangan seksualitas dan penyimpangan seksual tadi seperti itu. Karena ada faktor tertentu seperti mereka mengkonsumsi minuman-minuman yang tidak jelas sehingga halusinasi dia menjadi tidak terkontrol, sehingga mereka itu cenderung yaudahlah gua misalnya jual diri ya ke kaum-kaum yang akhirnya kita yang maaf Menampung. iya mungkin mereka yang di luar sana yang menampung mereka seperti itu. Tetapi berdampak kita akhirnya yang kaum aku bukan kaum terpuji ya, bagi aku adalah kaum spesial. Kaum kita ini adalah kaum spesial ya. Karena punya kepribadian. Nah, karena kita punya skill yang kita jual seperti itu. Berdampaknya kepada kita. Makanya aku sering chat yang orang itu. Paham? Gak apa-apa, karena saya merasa tersinggung juga. Saya pernah juga chat sama dia. Dia nggak nolak gitu. Nggak nolak. Udah lah. Jalan. Cuma udah selesai. Lanjut. Belum selesai. Tapi dia kayaknya bistik gitu. Lanjut. Iya. Kalau bahasa kami ya bahasa dalam Canda. itu bahasa rawan di Indonesia. Lanjut. Kalau pernikahannya indah yuyu. Oke. Lanjut. Pertanyaan terakhir ya, ini guys terakhir. Ya gawa atau tidak gawa bahwa Mego pernah ewi 3 kali sehari dengan dengan orang-orang yang berbeda. Tidak gawa. Langsung aku jawab tidak gawa. Ya tidak gawa. Maaf sayang, lubang mataharinya minimalis. Sunsetnya kalau sunsetnya sunsetnya nggak cukup untuk 3 orang sayang. Habis ya guys. Hebat ya kalian ya cari pertanyaan ya. Ini salah satu bukti bahwa DC Tombong tanpa jeda itu mempunyai bukti yang nyata. Tapi aku sangat terbantu banget dengan question kalian, dengan pertanyaan kalian, sehingga dapat mengklarifikasi atas asumsi masyarakat di luar sana. Oke, pemirsa, kita lanjut yang lebih hot lagi. Masih ada? Masih. Kita lanjut dengan pertanyaan cepat. Nah, di sini Kamego cukup untuk menjawab. Mungkin ada pernyataannya cukup jawab itu aja. Kemudian kalau ada untuk dijabarkan, silakan untuk dijabarkan. Ya. Kita lanjut dengan silakan, ini programnya Indo Bola. Oke. Silakan dengarkan. Hal terlihat apa yang pernah kami lakukan. 1, 2, 3.